Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa hadir di majlisul ilmi, majelis-majelis ilmu, majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan ngaji seputar tauhid, Pembahasan selanjutnya adalah hukum seputar ruqyah. Apa hukum seputar ruqyah? Ruqyah, kenal Pak Khair? Ruqyah kenal ya? Pak Ahmad kenal ruqyah enggak? Kenal ya? Kayak gimana Pak Ahmad? Oh gitu ya. Ruqyah itu diperbolehkan oleh syariat asalkan terpenuhi 3 syarat. Ruqyah itu diperbolehkan asalkan terpenuhi 3 syarat. Kalau satu saja tidak terpenuhi, maka ruqyah itu menjadi nggak boleh. Pertama, ruqyah diperbolehkan syaratnya 1, harus memakai Al-Quran atau hadis Nabi atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu syarat pertama. Dari apa tadi? Dari Al-Quran ya. Terus yang kedua dari hadis Nabi, doa-doa yang Nabi ajarkan itu. Ketiga, pakai apa? Nama Allah dan sifatnya. Contohnya kayak apa? Panggil namanya Allah, ya Syafi, wahai zat yang menyembuhkan. Ishfi, sembuhkan si fulan. Nah itu kalau yang memanggil itu Anda orang soleh, langsung dikabulkan oleh Allah, ya kan? Tapi menggunakan namanya Allah dan sifatnya Allah. Namanya Allah, zat yang maha menyembuhkan, berarti sifatnya apa? Menyembuhkan. Itu yang dipanggil, itu yang dilakukan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh pakai bahasa Arab atau selain bahasa Arab, yang penting dipahami maknanya dan maknanya benar. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Contoh, Anda nggak hafal doa dari Nabi, nggak hafal. Bilang, ya Allah, saya hambamu yang lemah, ya Allah, saya memohon kepada kamu sembuhkan ini. Itu nggak ada dalilnya, Pak. Maksudnya Nabi nggak pernah melafadzkan kayak gitu. Itu bikinan kamu gitu kan. Itu pun pakai bahasa Indonesia, tapi maknanya jelas dan bisa dipahami.
Tapi kalau andai kata ngomong ngomong opo yo. Gak jelas omongane, jelas omongane pun jenengan kita nggak ngerti artinya. Maka itu berarti ruqyah yang nggak diperbolehkan oleh syariat. Walaupun menamainya apa? Ruqyah, tapi itu nggak boleh. Yang ketiga adalah kita nggak boleh meyakini bahwasanya jikalau itu sembuh, kalau itu sembuh, kita tetap meyakininya ini takdir Allah, bukan karena ruqyah kamu, bukan karena ruqyah kamu. Nah, Anda ahli ruqyah, misalnya contoh Anda ahli ruqyah atau Anda minta ruqyah, harus meyakini ini. Orang yang meruqyah Anda itu bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Tapi ini terkadang masyarakat itu bersandar pol kepada si peruqyah itu. Seakan-akan peruqyah itulah apa? Penyelamat satu-satunya gitu ya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak benar, nggak boleh. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka boleh melakukan ruqyah. Ini semua referensinya banyak buku. Fathul Bari Ibnu Hajar, An-Nawawi dalam Syarah Muslim, kemudian Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, banyak referensi buku. Dan kesimpulannya adalah yang kita jelaskan tadi. Jadi kalau andai kata ada orang membahasakan ruqyah, wes aku meruqyah, tapi tidak terpenuhi 3 syarat tadi, berarti itu ruqyah yang enggak diperbolehkan oleh syariat. Makanya kata Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa malam yakun syirka. Enggak apa-apa pakai ruqyah selama tidak mengandung unsur apa? Kesyirikan. Enggak ada minta-minta selain Allah, enggak ada minta ke apa benda-benda, enggak ada. Murni Pak namanya. Yang dibaca ya Al-Qur'an, ya kan? Kemudian apa? Kemudian dia meyakini yang menyembuhkan juga Allah, bukan dia. Nah, kalau begitu keadaannya, maka insya Allah ruqyah tidak ada masalah. Seputar ruqyah ada pertanyaan? Ada nggak? Hah? Jelas? Pak Ahmad jelas? Mau jadi tukang ruqyah Pak Ahmad? Iya. Media air, gimana maksudnya? Ya apa-apa, yang penting dia moco Al-Quran di air kan. Tapi kalau ada orang begini Pak, medium aja. Oh jangan mau Pak, keraskan Pak bacaannya, gitu kan. Nanti khawatir yang dibaca itu mantra. Khawatir arti bin salah bin abakatabra kan. Apa artinya bin salah bin itu? Ya kan? Nggak jelas. Makanya kalau andai kata ada orang yang ngasih apa? Ba itu namanya ini jenenge apa? Perhatikan. Apakah dia itu bersurban atau mengatasnamakan kiai atau apa? Ini nggak penting bagi kita Pak, nggak penting itu Pak. Yang terpenting adalah apa yang dia baca itu tolong dijaharkan, dikeraskan apa yang Anda baca. Karena kita nggak boleh dikelabui antara yang dia baca itu adalah mantra ataukah yang dia baca itu benar-benar ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibalik-balik gitu kan ya. Atau ada lagi yang dibaca itu ayat-ayat Allah, cuma dia punya aturan yang aneh-aneh. Aturan yang aneh-aneh.
Ini dibaca sampai 1000 kali. Ini dibaca sampai kayak gitu aneh-aneh lagi. Yang dibaca benar ayat-ayat Allah, tapi dia membuat apa? Aturan sendiri yang Allah dan Rasul nggak pernah terangkan kepada kita. Gitu loh. Jadi baca ayat kursi berapa? 10 kali, 100 kali, 400 kali. Ini pembentukan, pensyaratan itu nggak harus, Pak. Ya sesuai dengan kebutuhan aja. Memang kalau memang dibutuhkan lebih daripada 10 ya nggak apa-apa, tapi nggak mengikat harus 10 sesuai dengan kebutuhan aja, karena memang nggak ada keterangan dari syariat. Bisa dipahami ya? Jelas? Ya. Kalau dari awal misalnya baca seperti tadi bahasa Indonesia diperbolehkan ya. Ya. Yang penting jelas maknanya. Tapi di dalam bahasa Jawa biasanya apa? Saya pernah melihat atau pernah tahu lah sebuah buku itu dalam bahasa Jawa. Cuman ujung-ujungnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujung-ujungnya. Iya. Terus awalnya apa? Awalnya bahasa Jawa. Jawa artinya apa? Jawa itu dia apa ya? Kayak bahasa yang tinggi sangat bahasanya, tapi nggak tahu artinya. Nah itu ya boleh. Tanya dulu itu artinya apa. Anda jangan. Iya, jangan lihat terakhir. Jangan memantra itu ngambil ini, Pak. Jenengan tahu. Mantra pengikat wanita, jenengan tahu. Bocok apa coba? Al-Quran Pak diocok, mengikat wanita itu. Setan itu pinter, Pak. Iso mlebu Al-Quran barang itu. Lah ya, jangan lihat ujungnya, awalnya dulu. Karena bisa jadi itu adalah sebuah mantra pemanggilan jin, yang jin itu mengelabui kita dengan di akhirnya dibaca apa? La ilaha illallah. Nggak bisa, Pak, harus dipahami dari awal. Kita punya temen jago mantra itu swakeh jeng tobat, Pak. Jadi kita bukan bab inilah. Ada beberapa temen nulis tesis kemudian disodorkan ke saya untuk disuruh ngoreksi ya terkait dengan mantra yang ada ini nggak bisa, harus benar-benar jeli, harus jeli ya. Bisa dipahami ya? Tape. Kemudian hukum menggantungkan jimat. Sekarang kita bahas menggantungkan jimat. Bahasa jimat itu berarti apa? Sebuah tulisan mantra. Berarti dia bukan tulisannya Al-Quran, bukan tulisannya hadis, dan bukan tulisan nama-nama Allah, bukan. Nanti kita akan bahas nanti yang kedua nanti. Berarti ini selain itu tulisan-tulisan yang nggak jelas atau pepatah-pepatah yang tidak jelas artinya itu apa, atau urusan erek-erek ini, mbak urusan apa gue erek-erek gini, pokoknya janji garis-garis itu. Itu kemudian dibungkus, diletakkan di dikalungkan, atau diletakkan di mana? Di tangan, atau diletakkan di mobil, atau letakkan di rumah. Tujuannya apa? Menolak bala dan mendatangkan kebaikan. Semisal ini hukumnya apa? Paham gak? Coba dulu anak-anak kecil kalau pas kecil, Pak, loro aja kan, sokat sakit terus datang ke Mbah Dukun kan, Mbak iki loro iki mbak gini, terus dikasih apa? Dikasih jimat, dikalungkan di mana? Di lehernya. Tujuannya apa? Menolak bala supaya tidak sakit. Atau diletakkan di rumah, ima ditanam atau di depan pintu atau di jendela atau di yang lainnya. Dengan tujuan apa? Tujuannya apa?
menolak bala dan mendatangkan rezeki, bisa jadi rezeki. Atau jimat diletakkan di warungnya biar apa? Luaris. Nah, semisal ini gimana hukumnya? Boleh ataukah tidak boleh? Atau syirik atau bukan syirik? Maka jawabannya dirinci 2 rincian, Pak. Harus dirinci. Kalau nggak dirinci, kacau nanti. Rinciannya adalah kalau Anda memahami dan meyakini jimat ini hanya sekedar sebab, perhatikan, jimat ini hanya sekedar sebab, yang menentukan adalah Allah. Kalau Anda meyakini ini, maka berarti hukumi haram. Kenapa hukumnya haram? Karena sebab yang kamu jadikan dia sebagai sebab itu nggak ada dalilnya dan tidak teruji oleh apa? Oleh ahli. Tidak ada dasarnya, nggak ada dalilnya dan tidak teruji oleh orang ahli. Nggak ada uji cobanya. Belum ada risetnya, belum ada rekomendasinya dari orang-orang yang ahli. Nggak bisa masa secara akal kemudian tulisan sastra terus iso mendatangkan rezeki dan menolak bala. Nggak masuk di akal, Pak. Riset mana yang bisa membuktikan itu? Mana dalil mana yang bisa menyatakan itu? Nggak ada. Nah, kalau itu nggak ada, berarti Anda melakukan sebuah perkara yang itu hukumnya haram. Walaupun Anda meyakini hanya sekedar itu sebab dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Difahami ya gini ini. Jangan dipukul rata. Kalau orang yang tidak ngerti tauhid dan belajar bukunya sedikit dan moco bukunya sedikit, keliru dalam menghukumi semisal ini. Paham itu? Keliru dalam menghukumi ini. Yang kedua, jikalau dia meyakini bahwasanya zat jimat itu yang memberikan manfaat dan yang menolak bala zat jimat itu, maka ini jatuhnya di syirik besar. Maka ini jatuhnya di mana? Di syirik besar. Berarti Anda menyamai Allah. Benda itu kamu samakan dengan Allah. Siapa yang bisa memberikan manfaat dan madarat? Siapa? Allah. Terus Anda berikan ini, kekhususan Allah ini Anda berikan kepada suatu benda. Maka berarti jatuhlah Anda pada syirik besar. Bisa dipahami? Masa juga gelang, Pak? Tahu gelang ya? Gelang putih, gelang putih. Gelang apa itu, Pak? Jangan pakai itu, Pak. Oh, gelang besi. Atau gelang jiwa atau gelang cinta tapi. Nah, atau gelang atau khotam apa itu? Cincin yang itu kalau Anda meyakini dengan cincinmu itu Anda selamat gitu kan di semua perjalanan Anda, dan zat cincin itulah yang bisa menyelamatkan Anda. Kita musyrik, Pak. Musyrik. Karena Anda posisikan cincinmu itu di posisinya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi diperhatikan. Jadi jangan langsung menghukumi anta musyrik. Atau yang lain tolong dirinci, Pak. Kalau nggak dirinci salah. Salah. Jadi ini nanti Anda nanya dulu, lu ngapain bawa cincin dan gelang itu? Wah, aku nggawa cincin iki selamat awakku iki. Nah, kalau udah bahasa ngono, tanyain dia, kamu itu jadikan sebab atau zatnya yang menyelamatkan kamu? Dia bilang, ya ini yang menyelamatkan aku.
Aduh bahaya antum ini. Wis sosok musyrik antum iki jadinya nanti. Hati-hati. Makanya dikandani sih awakmu iku ngene iki keliru, iso menjadikan awakmu itu musyrik. Dan ini bahasa, Pak, sering terjadi di masyarakat. Terjadi di masyarakat. Nggak usah aneh-aneh. Contoh, ini pemain bola nih. Kalaulah bukan si kipernya jago, masuk bola ya ora. Sering ngomong ngono ora? Lah ini bahasa iso mengandung kesyirikan ini. Contoh, Anda sering terjadi antum mau dirampok. Lalu antum cerita orang, masih ya Allah, kalau nggak ada dia kecolongan aku. Kemana Allah ini semuanya? Kamu kok hilangkan Allah itu? Bahasa yang sering terjadi lisan-lisan kita itu kalau ditelusuri banyak yang jatuh kepada kesyirikan. Walaupun itu kesyirikan syirik kecil. Banyak. Nah, dari sini pentingnya kita mempelajari masalah tauhid sebagai keutuhan keislaman kita dan sebagai pemurnian keislaman kita. Jangan dianggap biasa aja. Islam ibaratkan Anda kayak sholat. Apakah tidak ada pembatal sholat Anda? Sebagaimana ada wudhu. Apakah tidak ada pembatal wudhu? Ada. Sebagaimana Islam. Islam juga ada pembatal Islam. Terkadang kita jatuh dalam pembatalnya tanpa kita sadar. Masih muslim tapi ternyata sudah hilang keislamannya karena perbuatan yang dia lakukan tanpa dia itu sadar. Makanya harus belajar. Belajar apa itu Islam, apa itu iman, apa itu pembatal keislaman itu apa, tauhid itu apa, semua yang dipelajarin karena ini berkaitan dengan diri kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya pembahasannya adalah sekarang yang digantung itu nama Allah atau Al-Quran. Tadi kan jimat, Pak. Sekarang antum bikin model baru. Yang dikalungkan itu namanya Allah, Pak. Namanya Allah dikalungkan di sini. Ya, dikalungkan. Yang dipakai gelang juga namanya Allah. Yang diletakkan di rumah depan pintu juga nama-nama Allah, asma-asma Allah, nama-nama Allah. Nah, apakah dengan tujuan bahwasanya Al-Quran yang jenengan kalungkan itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Bukan untuk hiasan loh ya, bukan untuk hiasan, tapi ada sebuah keyakinan dari Al-Quran yang jenengan gantungkan, yang jenengan letakkan di kalung atau di gelang atau di cincin atau jenengan tempelkan di depan rumah atau yang lain, itu ada keyakinannya. Berupa apa? Bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Lah iku piye hukumi, boleh apa enggak? Bukan jimat loh ya. Jimat wis mari urusane. Iki Al-Qur'an, Pak. Hadis Nabi, asma wa sifat. Nama-nama Allah. Masalah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Pendapat yang mengatakan boleh, pendapat yang mengatakan tidak boleh itu lebih kuat ditinjau dari dalil-dalilnya. Tapi nggak sampai kepada sebuah kesyirikan, nggak, Pak. Cuma ini kan perbedaan ulama itu antara boleh dan tidak boleh. Nah, bagi yang mengatakan tidak boleh itu kalau ditinjau dari
sisi pendalilannya itu lebih kuat. Pertama, maka kalau kita katakan boleh, maka akan menjadi susah bagi orang yang mengingkari, karena tersamarkan iki apa teko Al-Quran apa jimat, kan nggak bisa bedakan. Isobora, jangan-jangan ini jimat, waduh tak ingkari, jangan-jangan teko Al-Quran. Nah udah, maka berefek dari bolehnya itu melemah orang yang akan mengingkari, karena sering salah nanti jatuhnya. Wis muring-muring, Pak, kita ke Al-Quran iki lah, aduh, mending pek ngono maneh canggung, mau ngomong lagi canggung. Satu. Yang kedua, kalung-kalung dan gelang-gelang tadi otomatis Anda akan bawa ke kamar mandi, iya apa enggak? Iya ora? Mosok bangate jenengan coplok sekali oke, dua kali ora. Maka lali. Maka dengan diperbolehkan itu akan membawa sebuah penghinaan, peremehan, pelecehan terhadap kedudukan Al-Quran. Yang ketiga, bisa jadi Al-Quran itu diturunkan bukan tujuannya untuk dikalungkan, dan bukan tujuannya untuk dijadikan pameran. Al-Quran diturunkan tujuannya apa? Untuk dipahami, untuk dibaca, bukan hanya dikalungkan nggak pernah dibaca. Ini menyelisihi tujuan Al-Quran. Maka melihat sisi kerusakannya, maka pendapat yang mengatakan tidak boleh mengalungkan, menempelkan Al-Quran dalam rangka menolak balak dan semisalnya, itu tidak diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat, dan itu lebih aman insyaallah ta'ala. Jelas ya? Pertanyaan ini juga, apa hukum menempelkan asma wa sifat, ayat kursi di tembok-tembok? Pernah lihat gak itu? Itu banyak ulama mengingkari, Pak. Itu nggak benar itu. Kenapa kok diingkari? Al-Quran itu bukan dijadikan hiasan, Pak. Kalau Anda menjadikannya itu sebuah hiasan, Al-Quran itu dibaca, bukan dijadikan hiasan. Maka di kaligrafi sampai nggak kebaca bacaan Al-Quran itu juga diingkari oleh Imam Malik, Imam Ahmad mengingkari itu, karena itu menyelisih asal Al-Quran itu diturunkan. Lebih ngeri lagi, ada tulisan ya Allahu sama ya Muhammadu, ya apa enggak? Mungkin jangan enggak jeli. Kalau ada tulisan Allah sama Muhammad, terus ada ya apa jenis menonjol gini, itu ada ya, itu jenengan podo karo memanggil Allah dan memanggil Muhammad. Muhammad jenengan panggil untuk apa? Dia makhluk, sudah meninggal. Ini ada unsur kesyirikan nanti jadinya, karena memanggil orang yang mati, yang nggak mungkin dia akan hidup kembali, dan itu bertujuan diletakkan di rumah memanggil Muhammad untuk menolak balak, membantu menolak balak. Ini kesyirikan, Pak. Muhammad gak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada kita. Yang bisa memberikan manfaat itu Allah, bukan Muhammad. Muhammad Nabi kita makhluk, Pak, bukan Rob, bukan Tuhan. Maka hati-hati, jangan kok asal sewenang terus kemudian ditempelkan apa di tembok-tembok. Harus ada aturan mainnya, sesuai nggak syariat kita.
ataukah ini sesuai kan itu. Jangan kok asal seneng. Bukan kok asal seneng. Jelas ya? Baik, sampai di sini dulu insyaallah, Pak. Ya. Masalah dari kesirikan itu tentang Hajarat Aswad itu. Apa? Hajarat Aswad yang cium-cium orang lain. Hajar Aswad. Apakah itu syirik atau Nanti kita akan bahas bertabarruk, mencari berkah, karena mereka mencium Hajar Aswad. Pada dasarnya mencium Hajar Aswad itu hanya sekedar sunahnya Nabi aja. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Inni la a'lamu annaka hajarun la yanfa'u wa la yadur." Aku ngerti kok, wahai Hajar Aswad, kamu itu batu, nggak bisa ngasih manfaat dan ngasih madarat. Lakin ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka fa uqabbiluka. Tapi aku melihat Rasul itu mencium kamu, ya uris, aku mencium kamu. Maka mencium Hajar Aswad itu murni karena ta'abbud, beribadah kepada Allah, mencontoh Rasulullah tok, sudah titik. Tapi orang-orang Indonesia dan sekitarnya yang kurang bertauhid, lomba-lomba apa? Mencium Hajar Aswad. Mana ada ulama capek-capek ke Hajar Aswad, Pak? Ulama datang umroh itu ngisi taklim atau ziarah ke para ulama-ulama. Beda dengan kita. Terus kayak opo wae. Nah, bedanya, Pak, bedanya ibadah wong alim karo ibadah wong orang alim tuh beda banget. Dan orang alim tuh tahu titik ibadah yang paling tinggi itu apa, ngerti. Nggak beda dengan orang alim. Orang kayak gini, Pak, bisnis. Wong pembisnis jos, Pak, ngapain nilai duit 100.000 orang atau 1.000? Dia punya titik, dia nyantai di rumah aja punya titik yang bisa menghasilkan MM-an, Pak. Ya ora. Beda karo wong bodoh. Wong bodoh ku ora duwe channel, ora duwe apa. Ya ana duit 100.000, 200.000, ana duit 50.000, alhamdulillah. Iku wong bodoh. Itu di 100.000 di celengi itu jadi bodoh, Pak. Wong pinter ku wis masyaallah enake pol. Lah itu, Pak, jadi beda carane, beda. Carane beda. Tapi kan hasilnya juga beda. Ya makanya gitu loh, Pak. Jadi ya makanya beribadahlah kepada Allah, dasar itu dasar ilmu. Ojo beribadah kepada Allah dasarnya apa? Modal jarene wong. Modal jarene wong, rusak semuanya. Ibadah modal jarene wong. Kayak coba rebutan orang masuk ke Hijri Ismail. Ada keutamaan sholat di Hijri Ismail? Orang ono, Pak. Tapi orang rebutan, bayangkan. Terus kalau sudah masuk ke Hijri Ismail, terus dapat apa? Itu loh, Pak, masalahnya, Pak. Sampai antri, sampai rebut, ya Allah, lebih ngeri perempuan-perempuan itu. Sampai mau mencium Hajar Aswad aja harus memberikan tubuhnya ke laki-laki yang lain. Ya ora? Hah? Ya iya, namanya laki-laki begitu banyak, dia apa? Ya iyalah, dia malah apa jenenge ngerobot ke pihak laki-laki. Itu jadi apa terusan dia? Tubuhnya dia kesentuh sama laki-laki yang begitu banyaknya. Setelah itu nanti dibuang lagi sama laki-laki. Loncat dia, alah, semuanya itu Allah Ustaz. Bahkan ada yang ngeri lagi, haji atau umroh kalau nggak mencium Hajar Aswad tidak afdal gitu ya. Oh, sudah jauh-jauh dari sono nggak bisa mencium Hajar. Nah, kalau wis mencium pel apa terusan? Anda buang nggak sama cerita ke orang, aku sudah muncul. Terus kenapa? Ini kan riaan Mas Sum'ah ini. Sini yang harus belajar tenan, Pak. Makanya harus belajar. Kerja orang duwe ilmu nih podo karo kerja, podo karo ibadah sing ana ilmune. Jenengan ngelasi lho. Antum yang kuliah di pengelasan itu coba lihat itu. Nang ana wong ngelas nang, ya Allah ngelas elek kaya ngono. Padha wae, Pak, ibadah ora ana ilmune ya kaya wong ngelas ora ana ilmune, ngawur ngono ki mau. Ibadah ya ngono. Kalau gak ana ilmune padha karo ngelas ora ana ilmune. Ngono lho, Pak, padha wae.
kita sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.